Organ pada tumbuhan itu terdiri dari daun, bunga, batang, dan akar. Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi serupa. Di mana organ, kita tahu dari minggu kemarin bahwa organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Organ pada tumbuhan itu dapat dilihat di sini, yaitu terdiri dari sistem perakaran dan sistem pertunasan. Sistem perakaran itu dimulai dari ujung akar. Ujung akar itu makin mengecil sehingga berbentuk sangat halus sekali yang disebut sebagai rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Bila mana diperbesar dengan mikroskop, itu akan tampak bahwa rambut-rambut akar itu langsung berhubungan dengan partikel-partikel tanah dan air. Jadi fungsinya untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama ke daun. Kemudian sistem pertunasan itu terdiri dari batang, nodus atau buku-buku batang, internodus, kemudian daun. Daun terdapat helai daun, kemudian petiolus atau tangkai daun, dan tunas ketiak. Di sini juga ada tunas kecil. Kemudian ada tunas yang terdapat di ujung atau ujung tunas, dan bunga. Organ tumbuhan terdiri dari 2 atau lebih dari jaringan. 3 bentuk organ tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Ada juga organ yang lain, organ yang sekunder, yaitu bunga, buah, dan biji. Bunga dan buah adalah hasil evolusi dari batang dan daun. Fungsi organ tumbuhan. Fungsi daun adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses yang dilakukan oleh tumbuhan pada daun untuk mengubah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dirubah menjadi karbohidrat atau zat tepung atau zat pati. Fungsi yang kedua adalah batang. Fungsi batang adalah sebagai penyangga atau penyokong dari tumbuh-tumbuhan sehingga bisa berdiri tegak. Yang kedua sebagai alat transport, yaitu untuk mengangkut air dan zat-zat mineral dari dalam tanah ke daun. Itu dilakukan oleh pembuluh xilem. Dan untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dilakukan oleh pembuluh fluem. 3. Fungsi akar adalah sebagai penegak. Yang kedua sebagai penyerapan dan penyimpanan. 4. Penyerapan zat makanan dan air. Akar ada beberapa jenis. Yang pertama adalah akar serabut, bercabang banyak pada tanaman monokotil atau tumbuhan yang berbiji keping satu seperti bambu, sayur-sayuran, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah selada. Kedua, akar adventif atau struktur seperti akar yang muncul dari batang atau daun. Contohnya adalah jagung. Ketiga adalah akar berbonggol, struktur membesar pada akar serabut yang digunakan untuk menyimpan karbohidrat. Contohnya ubi jalar, wiji lembu. Akar tunggang digunakan untuk menyerap air jauh di dalam tanah. Beberapa akar tunggang digunakan untuk menyimpan karbohidrat, misalnya cadangan makanan pada ubi jalar. Contohnya seperti ini, ada akar serabut tadi, selada, jahe-jahean, kunyit, dan sebagainya. Umbi akar, wortel, kemudian ini bonggol, jagung, dan kentang. Kita lanjutkan organ yang kedua adalah batang. Batang adalah organ dari tanaman yang biasanya terletak di atas permukaan tanah. Fungsinya sebagai tempat melekatnya daun dan buah. Dan yang ketiga, sebagai tempat mengalirnya air dan karbohidrat ke seluruh tubuh tumbuhan. Tadi kita sebut adanya pembuluh xilem dan fluem. Xilem itu untuk mengangkut air dan zat-zat mineral dari dalam tanah
ke daun. Sebaliknya, phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis atau karbohidrat dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan, termasuk ke akar. Struktur batang terdiri dari nodus. Apa itu nodus? Nodus adalah tempat melekatnya daun pada batang, atau kita menyebutnya sebagai buku. Yang jelas itu pada tebu ada buku-buku yang memisahkan antara satu batang dengan batang yang lainnya. Yang kedua adalah internodus, yaitu batang di antara dua daun. Yang ketiga adalah tunas, yaitu daun atau bunga yang masih kuncup. Ada dua jenis tunas, yaitu tunas apikal yang terdapat di pucuk dan tunas lateral yang terdapat di samping. Fungsi batang yang pertama adalah mendukung daun atau menopang daun, menopang bunga dan buah, sehingga melekat dengan kuat pada tubuh tumbuhan. Kedua adalah sebagai alat transportasi, karena di dalamnya terdapat pembuluh xilem dan phloem. Xilem untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari dalam tanah ke daun, dan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis berbentuk karbohidrat dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, fungsi batang adalah sebagai penyimpan karbohidrat. Contohnya pada tebu terasa manis karena adanya karbohidrat. Sebagai umbi, yang sebagai batang bawah tanah membengkak, membesar, yang menyimpan karbohidrat, misalnya kentang. Lalu ada corm atau pangkal batang yang membengkak atau membesar yang ditutupi daun yang tipis. Lalu ada bulb atau umbi, yaitu rumpun daun berdaging yang menempel pendek tebal batang dengan akar basal, misalnya bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Lalu ada bulbils atau umbi kecil yang muncul di aksil daun. Dan rimpang, yaitu batang mendatar di bawah tanah yang menghasilkan akar dan tunas ke setiap nodus. Itu akar batang, namanya rimpang atau stolon ya. Contohnya seperti ini adalah stolon. Ini stroberi, batang yang mendatar di atas permukaan tanah. Kemudian dari batang tersebut akar tumbuh, akar, batang, daun, dan buah yang baru, tanaman yang baru, namanya stolon. Kemudian ada umbi, contohnya adalah umbi kentang ya, batang yang membesar. Modifikasi batang bisa dimodifikasi oleh tumbuh-tumbuhan untuk beradaptasi sehingga tanaman bisa mempertahankan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah bentuk sulur atau tendril. Ini adalah batang yang mengecil yang kemudian merubah seperti pengikat atau benang sulur ya, atau tendril. Contohnya pada anggur. Kemudian ada juga daun atau batang yang dimodifikasi seperti daun besar, padahal daun yang ini ya, ini batang. Ini daun yang seperti duri, ini batang. Namanya cladofil atau duri pada kaktus. Organ yang ketiga adalah daun. Kebanyakan daun adalah tipis dan pipih berbentuk helaian biasanya. Adaptasi yang membantu mereka menangkap sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Meskipun struktur ini mungkin khas, namun sebenarnya tidak universal. Kadang-kadang ada beberapa daun yang selalu tidak memenuhi kaidah atau anatomi yang seharusnya. Daun sangat bervariasi. Ada daun yang bulat, ada yang berbentuk jari, ada yang berbentuk jarum. Banyak sekali, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian variabilitas ini merupakan adaptasi terhadap lingkungan atau kondisi. Struktur daun. Yang pertama adalah helai daun atau lamina. Ini helai daun atau lamina, yaitu permukaan yang diperluas untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah tangkai daun. Tangkai yang menghubungkan helai daun ke batang dan sebagai alat transport ya, ini tangkai daun. Kemudian ada sepasang stipula. Ini pangkal tangkai daun, stipula. Ini adalah urat daun. Ya, urat daun. Lalu ada pertengahan rusuk daun ini. Jadi batang, pertengahan rusuk, baru ke urat daun.
Fungsi daun adalah sebagai tempat dilakukan fotosintesis untuk membuat glukosa atau karbohidrat. Nah, dilihat di bawah mikroskop berbentuk jaringan epidermal, vaskuler, dan jaringan dasar. Saya kita lihat di sini, bila mana daun dipotong, dibelah, kemudian diperbesar di bawah mikroskop, maka bentuknya lapisannya itu seperti ini. Ada lapisan paling atas itu biasanya dilapisi dengan lilin yang berwarna putih. Itu adalah lapisan kutikula. Kalau lapisan paling atas ini adalah epidermis atas. Yang paling tengah itu adalah mesofil. Meso itu artinya tengah-tengah, fil itu daun, jadi daun bagian tengah, mesofil. Pada mesofil itu ada ikatan pembuluh, ya, ini ikatan pembuluh balik. Kemudian ada selubung pembuluh yang tadi yang silem dengan pelum itu. Kemudian ada jaringan palisade dan mesofil spons atau jaringan bunga karang karena berbentuk seperti karang. Kemudian ada rongga udara. Ada rongga udara. Kemudian ada di bawahnya itu ada epidermis bawah. Pada epidermis bawah itu terdapat stoma atau mulut daun. Ini adalah sel penjaga pada mulut daun. Untuk bunga terdiri dari bagian-bagian seperti ini. Ada reseptakulum, bukan reseptakulum ini, reseptakulum. Lalu ada sepal, sepal itu kelopak bunga. Lalu ada ovarium, ovarium di dalamnya ada sel telur sini. Lalu ada ovula. Jadi ovarium terletak di dalam ovula. Kemudian ada stilus. Stilus itu batang putik atau tangkai putik. Lalu ada stigma atau kepala putik. Itu disebut sebagai pistilus. Jadi pistilus itu terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. Ini mah ovarium terdapat di dalam ovula. Lalu ada antheridium atau benang sari, ini kepala benang sari. Lalu ada polen, polen itu serbuk sari. Kalau kalian suka mau beli madu, itu ada madu polen, honeybee. Itu adalah diambil oleh serangga dari sini, polen. Lalu petal atau mahkota bunga, dan filamen atau tangkai benang sari. Bunga adalah organ reproduksi untuk Angiospermae atau semua tumbuh-tumbuhan berbunga itu pasti bisa melakukan reproduksi dengan bunganya. Tanaman berbunga berkembang biak dengan penyerbukan. Bunga menjadi buah, contohnya yang sini tadi penyerbukan. Jadi kalau serangga menempel pada serbuk sari tubuhnya itu, nanti serbuk sarinya itu atau di bawah angin juga bisa, nanti akan menempel pada kepala putik di sini. Nanti serbuk sarinya akan masuk ke dalam ovula atau ovarium dan membuahi sel telur. Ya, seperti ini, masuk ke dalam ovarium, lalu ovula di dalam ovarium itu yang mengandung telur akan dibuahi oleh serbuk sari tadi. Lalu nanti akan berkembang terus menjadi buah. Jadi bila mana serbuk sarinya sudah jatuh ke dalam sel telur, maka akan menjadi buah. Ovarium menjadi buah, ovula yang telah dibuahi menjadi biji. Jadi ovariumnya membesar, ini menjadi buah yang kita makan. Sedangkan biji itu adalah ovula yang dibuahi. Jadi kalau kita makan pasti ada bijinya. Kita makan buah pasti ada bijinya. Kalau kita makan buah, yang kita makan adalah ovariumnya. Sedangkan kalau ovula itu adalah biji. Biji disebarkan. Setiap biji mengandung satu embrio tanaman. Jika biji berkecambah, akan tumbuh menjadi tanaman yang baru.